Football Universe. Ada banyak bek hebat yang lahir dari Italia. Tetapi dari sekian banyak yang mampu kompak mempraktekkan catenaccio modern secara sempurna dalam satu tim, hanya 4 orang ini. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. AC Milan pernah punya cerita manis di era 90-an. Mereka adalah salah satu raksasa sepak bola dunia yang selalu menyajikan permainan taktis dan menarik. Skuad Milan waktu itu juga sangat lengkap di semua lini. Dan barisan skuad yang cukup menyita perhatian adalah barisan pertahanan mereka yang mampu menyajikan permainan catenaccio yang sempurna. Seperti diketahui bersama bahwa dalam sepak bola, lini serang atau lini depan adalah lini yang paling sering mendapat pujian saat sebuah tim menjadi juara. Penyerang juga adalah pemain yang paling sering masuk berita atau mendapatkan penghargaan pemain terbaik dunia. Tetapi hal ini tidak berlaku di Italia. Di negara pizza ini, sepak bola harus dibangun dengan pondasi lini belakang yang tangguh. Kiper dan bek adalah pemain-pemain yang paling dipuja-puja di negara ini karena pengaruh ideologi catenaccio menjadi nyawa permainan mereka. Tak heran jika di setiap generasi selalu lahir bek-bek tangguh Italia yang seakan-akan tak ada habisnya. Pertahanan tim-tim Italia selalu solid dan sangat sukar ditembus lawan, yang mengisyaratkan bahwa catenaccio selalu berkembang di sepanjang zaman. Salah satu kelompok barisan pertahanan paling fenomenal yang berhasil mempraktekkan gaya catenaccio modern dengan sempurna adalah kelompok bek AC Milan di era 90-an. 4 orang bek tangguh ini menghadirkan permainan yang luar biasa dan menghibur dalam mengamankan gawang AC Milan. Mereka adalah Mauro Tassotti, Franco Baresi, Alessandro Costacurta, dan Paolo Maldini. Bermain bersama dari akhir tahun 80-an, keempatnya memenangkan trofi demi trofi bersama, mendominasi liga domestik dan liga Eropa selama hampir 1 dekade, telah membuat mereka dicap sebagai kuartet defensif terbaik yang pernah ada. Pada tahun 1977, Franco Baresi bergabung dengan tim utama AC Milan. Dia adalah produk asli binaan Milan yang sedari kecil telah mengabdi bagi Rossoneri. Pemain ini terkenal sangat tangguh sebagai seorang bek tengah. Baresi muda tidak butuh waktu lama untuk memenangkan Scudetto pertamanya di AC Milan, dan dia lakukan di musim 1978-1979. Baresi kemudian selalu menjadi pilihan utama di posisi bek tengah. Pada tahun 1980, Mauro Tassotti bergabung dengan AC Milan setelah sebelumnya bermain selama 2 musim bersama SS Lazio. Yang uniknya waktu itu AC Milan dan Lazio sedang dihukum untuk bermain di Serie B karena skandal match fixing di musim sebelumnya. Tetapi pilihan Tassotti tidak salah karena permainannya justru semakin berkembang di AC Milan. Bersama Franco Baresi, mereka sukses mengantarkan AC Milan menjuarai Serie B dan kembali ke Serie A di musim berikutnya. Sementara itu, saat Mauro Tassotti dan Franco Baresi sudah menjadi pilihan utama di tim utama AC Milan, ada 2 anak muda yang baru masuk ke tim junior AC Milan. Mereka adalah Paolo Maldini yang bergabung dengan tim junior di tahun 1978. Kemudian setahun berselang, Alessandro Costacurta juga bergabung. Kedua darah muda ini kemudian menunjukkan perkembangan yang luar biasa di tim junior. Pelatih tim senior beserta jajaran ofisialnya terus memantau tim muda AC Milan ini. Pada tahun 1984, Paolo Maldini kemudian dimasukkan ke dalam tim utama AC Milan. Dan selang 2 tahun kemudian, Costacurta atau yang akrab dipanggil Billy juga bergabung. Di musim 1986-1987 ini, Costacurta belum mendapatkan kesempatan bermain karena AC Milan masih memiliki segudang nama besar di posisi bek tengah. Dia kemudian dipinjamkan ke AC Monza
selama semusim. Sementara itu, nasib berbeda diperoleh Paolo Maldini. Dia sudah sempat diturunkan beberapa kali, dan penampilan yang ditunjukkan juga cukup baik sebagai seorang bek kiri. Franco Baresi yang waktu itu beroperasi sebagai sweeper menjadi motor permainan AC Milan, sementara Mauro Tassotti tak tergantikan di posisi bek kanan. Tetapi kondisi AC Milan waktu itu belum stabil. Permainan mereka masih kalah dengan pesaing-pesaing utama mereka seperti Juventus, Inter Milan, Napoli, dan AS Roma. Sejak 10 tahun terakhir sampai tahun 1987, mereka belum juga memenangkan Scudetto lagi. Pada awal musim 1987-1988, manajemen AC Milan kemudian melakukan perombakan dan posisi pelatih kepala dipercayakan kepada Arrigo Sacchi. Pelatih kontroversial ini kemudian melakukan perombakan besar-besaran di kubu AC Milan. Dia merekrut duo Belanda, Ruud Gullit dan Van Basten, untuk memperkuat lini depan AC Milan. Di lini tengah, dia mendatangkan Carlo Ancelotti dari Roma dan Angelo Colombo dari Udinese yang merupakan dua gelandang potensial waktu itu. Sementara itu di lini belakang, dia membuat salah satu terobosan penting, yaitu dengan memainkan bek muda potensial Alessandro Costa Curta dan Paolo Maldini, dipadukan dengan bek syarat pengalaman Franco Baresi dan Mauro Tassotti. Racikan revolusioner dalam formasi 1-4-4-2 Arrigo Sacchi ini ternyata berbuah manis. AC Milan memiliki lini pertahanan yang sangat sulit ditembus. Perpaduan Baresi dan Costa Curta di posisi bek tengah sangat solid. Tassotti di full back kanan sangat kokoh dalam meredam tusukan-tusukan pemain sayap lawan. Dan Paolo Maldini di full back kiri sangat aktif membantu penyerangan. Alhasil pada musim tersebut, AC Milan langsung dapat meraih gelar Scudetto kembali. Mereka hanya menderita 2 kali kekalahan dan hanya kebobolan 14 gol. Di musim berikutnya, AC Milan bahkan tampil semakin perkasa. Mereka mampu mengalahkan Real Madrid 6-1 melalui 2 leg semifinal Liga Champions Eropa. Setelah itu mereka mampu mengalahkan Steaua Bukares 4-0 di babak final. Tidak hanya sekali mereka berhasil menaklukkan Eropa, tetapi di musim berikutnya AC Milan kembali keluar sebagai juara Champions Eropa setelah di final mengalahkan Benfica 1-0. Barisan pertahanan AC Milan layaknya batu besar yang menutupi gawang sehingga musuh-musuh mereka akan selalu kesulitan membuat gol. Arrigo Sacchi kemudian harus meninggalkan AC Milan di tahun 1991 karena dipanggil untuk tugas yang lebih besar, yaitu melatih tim nasional Italia. Posisi pelatih AC Milan kemudian beralih ke Fabio Capello. Di bawah Fabio Capello, AC Milan tetap bermain dengan 4 bek andalan mereka, meskipun di lini lainnya sudah ada beberapa nama baru. Dan kepercayaan Capello tersebut dibalas dengan penampilan yang sangat gemilang di musim 1991-1992. Waktu itu AC Milan tampil sangat perkasa di Serie A, dan mereka berhasil meraih Scudetto tanpa mengalami kekalahan. Bayangkan, di tahun tersebut ada tim Italia yang bisa juara tanpa meraih kekalahan, dan itu sebuah pencapaian yang sangat besar bagi AC Milan. Di tahun 1994, AC Milan menghadapi salah satu ujian terbesar saat mereka harus menghadapi Barcelona di final Liga Champions Eropa. Barcelona waktu itu dilatih Johan Cruyff, dan materi pemain yang mereka miliki adalah hampir semuanya bintang. Ada Pep Guardiola, ada Ronald Koeman, dan beberapa nama beken lainnya. Tetapi AC Milan tampil perkasa di babak final, dan mereka berhasil mengalahkan Barcelona 4-0. Semuanya karena Milan memiliki lini belakang yang tampil sangat disiplin. Keempat pemain ini tetap tampil sangat konsisten sampai musim 1996-1997. Baresi dan Tassotti kemudian memutuskan untuk mundur di akhir musim tersebut, dan kebersamaan mereka berempat pun berakhir. Maldini dan Costa Curta yang masih kuat terus berjuang untuk AC Milan.
mereka berhasil mengantarkan AC Milan meraih beberapa gelar Scudetto lagi, serta juga mengantarkan AC Milan meraih Piala Champions Eropa sebanyak 2 kali lagi. Kemenangan di Liga Champions Eropa tahun 2007 menjadi akhir dari kebersamaan Maldini dan Costa Curta. Billy yang telah memasuki usia 41 tahun waktu itu kemudian memutuskan pensiun. Sementara Maldini melanjutkan bermain bersama AC Milan 2 tahun lagi. Setelah itu dia juga pensiun di usia 41 tahun. Sampai saat ini AC Milan masih belum juga memiliki kuartet tangguh di lini pertahanan seperti waktu itu. Tetapi mungkin di masa depan mereka akan menghasilkan bek-bek tangguh lagi untuk mengangkat kejayaan AC Milan. Tassotti, Baresi, Maldini, dan Costa Curta akan selalu dikenang fans AC Milan sebagai Fantastic Four di lini pertahanan mereka.